manusia dikumpulkan untuk menghitung nikmat Allah, maka SWT jin dan manusia ini musnah. Air lautan SWT, sungai, danau habis kering, ranting-ranting pohon semuanya musnah. Daun-daun dikumpulkan untuk menghitung nikmat Allah, semuanya habis. Tapi nikmat Allah SWT tidak akan pernah habis. Begitu besar nikmat Allah SWT yang beri kepada kita. Maka duduk kita di sini ini, bagaimana kita hendak merenungi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikata ulama ini, bersyukur ini bukan hanya mengucapkan alhamdulillah saja, masih kurang. Bagaimana tanda kita syukur kepada Allah? Kita menjalankan perintah Allah SWT, yaitu menjaga solat 5 waktu. Karena solat ini semua pada tahu Allah. Solat ini wajib. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Semuanya tahu Allah bahwa perkara solat ini sangat wajib dari akhir lahir sampai di meninggal dunia. Bahkan kita sakit pun masih disuruh solat. Tak bisa berdiri, duduk, tak bisa duduk, baring, tak bisa baring, pakai isyarat. Saking pentingnya solat. Bahkan di akhir hayat kita hari SWT, kita sebelum masuk kubur disolatkan hari SWT. Solat yang terakhir. Maka hari SWT, mumpung hari SWT kita masih ada diberi kesempatan oleh Allah SWT umur. Karena umur ini sangat berharga hari SWT, sangat besar nilainya hari SWT. Jangan sampai kita menyesal hari SWT. Menyesal di dalam kubur. Maka di Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mungkin. Di surah Sejadah sering kita baca hari SWT. Jangan sampai kita menyesalnya di alam kubur. Menyesal hari SWT. Minta kembalikan lagi, minta hidupkan lagi, mau kembali ke alam dunia, mau beramal. Terlambat hari SWT. Maka mumpung hari SWT masih ada sisa-sisa umur kita, kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin hari SWT. Semampu-mampunya kita hari SWT. Maka alhamdulillah jemaah bergerak ini SWT. Kami ini bergerak ini dalam rangka itu hari SWT. Dalam rangka kami ini berislah diri, memperbaiki diri sendiri. Apa yang diperbaiki dalam diri kami sendiri hari SWT? Bagaimana kita memperbaiki amal-amal kita, terutama solat. Karena SWT, solat inilah yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakannya kalau solatnya baik, maka amal-amal lain akan ikut baik. Semuanya. Tapi sebaliknya SWT, apabila ini solatnya rusak, maka rusak pula amal-amal lain. Inilah salah penentu hari SWT. Maka bagaimana kami ini belajar 40 hari, meninggalkan aktivitas kami hari SWT, meninggalkan kesenangan kami yang sementara. Suatu saat kami akan meninggalkan mereka selama-lamanya hari SWT. Kemana? Yaitu meninggal dunia. Kita tidak ada yang tahu, Pak. Umur kita ini tidak ada yang tahu. Mati ini tidak mengenal usia. Yang muda, yang tua, yang sehat, yang sakit, bahkan hari SWT di alam rahim itu kalau Allah panggil bisa meninggal dunia. Masya Allah. Maka hari ini kita tidak tahu kapan Allah akan jemput kita. Bahkan mati ini bukan orang yang sehat saja. Kadang orang yang tertidur, rupanya tidak bangun-bangun lagi, meninggal hari SWT. Maka di kampung kami di Makmur Abadi hari SWT ada teman kami sering keluar juga 3 hari. Maka ada suatu malam dia ni itikaf di masjid. Ada orang 4 orang. Biasa malam-malam itikaf. Maka dia biasa melakukan aktivitas sorenya, solat maghrib berjamaah, isya berjamaah. Maka malamnya mereka berbicara bagaimana malam ini kita itikaf. Tidur di masjid. Maka mereka berkumpul sehingga waktu isya selesai mereka itikaf masing-masing. Tidur masing-masing. Maka ada di tengah malam listrik padam. Di Makmur Abadi ada teman-teman kami. Ini bukan dongeng tapi cerita nyata. Maka pada suatu malam listrik padam, maka mereka sudah waktu subuh maka membangunkan kawannya tadi. Namanya almarhum Ujang Kipai. Semoga Allah SWT terima amal ibadahnya. Amin ya Allah. Ujang Kipai orangnya namanya tidak sehat, kakinya agak sempoyongan sedikit. Maka dibangunkan Allah SWT. Begitu waktu subuh dalam keadaan gulita, maka kawan-kawan saudara lain bangun, maka dia yang terakhir. Maka dibangunkan. Tidak bangun-bangun. Dibangunkan lagi, tidak bangun-bangun. Maka ada satu, dia nanya lagi ke kawannya, oh ini ngapa tidak bangun ni? Jadi tiga-tiga nanya dia, tengok dia.
Dipicit kawan internet segala macam, rupanya sudah meninggal dunia. Dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Maghribnya sholat berjamaah, isaknya sholat berjamaah, tidurnya sehat-sehat saja. Tidak ada sakitnya, tapi begitu dia tidur, maka tidur selama-lamanya. Tidak bangun-bangun lagi. Mungkin bukan hanya terjadi di kampung kami, mungkin telah terjadi di kampung-kampung orang lain. Banyak cerita-cerita orang tua kita, mungkin lagi jalan langsung meninggal dunia. Maka hari ini saudara, bagaimana kita fikir saudara, hari-hari kita ini bagaimana fikir bagaimana Allah SWT kita ini diambil oleh Allah SWT dalam keadaan kita diingat kepada Allah SWT. Amin ya Allah. Hari-hari bagaimana kita ini biar Allah jemput kita ini dalam keadaan kita ketaatan kepada Allah SWT. Kita berharap kita mati kita ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya Terima Allah. amal kita. Amin. Maka inilah Pak kami bergerak 40 hari meninggalkan kesenangan kami. Kami ini banyak-banyak profesi. Ada yang pedagang, ada yang pemanen, ada disabit di kebun, ada yang pengikan, jualan ikan, bermacam-macam profesi. Tapi kami hendak, bukan berarti kami tidak cinta kepada keluarga kami yang sementara. Bukti kami sayang pada keluarga kami ini, bagaimana keluarga kami ini bisa taat kepada Allah SWT. Maka kami dalam keluarga ini berdoakan, ya Allah, beri hidayah kepada istri kami. Doa. Beri hidayah kepada anak kami. Berikan hidayah kepada kedua orang tua kami. Karena hidayah ini mahal. Meski kita minta kepada Allah SWT, mengajak kepada Allah SWT, sampai Allah beri hidayah. Karena perkara salat ini butuh hidayah Allah, butuh kekuatan Allah. Hari ini kita bolak-balik ke masjid ini bukan karena rumah kita dekat, bukan kendaraan kita bagus, bukan waktunya luang kita banyak, tapi kekuatan yang diberikan Allah SWT sehingga kita mampu solat berjamaah di masjid. Maka kita berdoa, ya Allah, berikan hidayah kita kepada orang tua kami, saudara kami, anak istri kami, tetangga kami, kampung kami, bahkan kampung di semua alam. Bagi kami datang ke sini ini bukan hendak menggurui, menceramahi bapak-bapak yang ada di sini. Nah, bagaimana kita ini ada ambil bagian dalam usaha dakwah. Maka suatu saat ini Pak, kita akan dituntut Pak. Kita yang sudah berangkat ke masjid ini akan dituntut orang yang belum ke masjid. Kita akan dituntut. Bahkan yang menuntut pertama kali orang yang terdekat kita. Siapa dia? Anak dan istri kita yang akan menuntut. Mungkin hari ini kita mampu jaga sholat, tapi kita tidak pernah mengingatkan anak istri kita untuk perkara sholat. Maka kita akan dituntut nanti di akhirat. Bahkan Allah, tetangga kita lihat hari ini, kita bolak-balik ke masjid, kita tidak pernah mengingatkan dia. Kita tidak pernah mengajak dia. Maka suatu saat di akhirat dia akan menuntut kita. Kenapa hari-hari kita hanya bolak-balik ke masjid, tidak pernah silaturahmi kepada dia, tidak pernah ada ambil mengajar, kita akan dituntut Pak. Maka dengan asbab usaha dakwah inilah Pak, kita ada fikir, kita ada risau, bagaimana agama ini wujud dalam diri kita, wujud pada rumah-rumah kita,